Ibu Kendra berteriak seraya berlari menghampiri saat keluar dari kelas dan mendapati ibunya yang menjemput. Anissa tersenyum lebar ketika melihat putrinya secara langsung. Setelah 4 hari 3 malam tidak bertemu langsung, hanya melihat melalui panggilan video, Kendra memeluk erat sang ibu. "Aku kangen sama ibu." Anissa mengusap punggung putrinya. "Ibu juga kangen sama Kean." Kendra mengurai pelukan, kemudian menatap wajah ibunya dengan lekat. "Kalau ibu kangen sama aku, kenapa ibu perginya lama banget?" Anissa terkekeh. "Cuma 3 hari kok ibu pergi, itu juga sering banget Kean teleponin. Pagi Kean berangkat sekolah, telepon ibu dulu, video call, istirahat juga pinjem handphone Bu Arini. Sore waktu Kean pulang telepon lagi, malam juga sebelum tidur telepon ibu juga." Anissa mencolek pucuk hidung sang putri seraya tersenyum. Anak perempuan itu cemberut. "Tapi harusnya ibu ajak aku juga kalau mau pergi. Aku nggak mau bicara sama ayah. Ayah nakal, ajak ibu pergi." Masih merajuk pada ayahnya, ia selama beberapa hari ditinggalkan tidak mau bicara dengan pria itu melalui panggilan telepon ataupun video. "Ken sama Ken kan sekolah jadi ayah sama ibu belum bisa ajak kalian. Nanti kalau libur sekolah Ken ajak ayah aja ya buat liburan." Anissa membelai kepala putrinya. "Jadi Ken gak boleh marah lagi sama ayah." Ibu Kenzo yang baru aja tiba di sana segera memeluk ibunya. "Aku kangen deh sama ibu." Tak lupa mendaratkan kecupan di pipi wanita itu. "Ibu juga kangen sama Ken," balas Anissa mengecup kening putranya dengan sayang. Selama ditinggal, Kenzo memang tidak banyak merengek seperti Kendra. Ia lebih tenang dan legowo. Anissa yang tengah membungkuk di hadapan sang anak, kemudian bangkit berdiri ketika mendengar seseorang memanggilnya, tersenyum saat melihat Ibunda Lucy menghampiri. "Mbak Devi." Setelah beberapa bulan saling mengenal, akhirnya Anissa dan Devi sepakat untuk merubah panggilan. "Kamu kemana aja? Kayaknya beberapa hari terakhir ini anak-anak dijemput sama omanya," komentar Devi. "Iya mbak, aku lagi ada urusan kemarin," angguk Anissa. "Pantesan aja aku pikir kamu sakit atau kenapa-kenapa. Apalagi kemarin aku dengar ada kejadian gak enak menimpa kamu," ujar Devi. Anissa tersenyum. "Alhamdulillah mbak, aku gak apa-apa, cuma lagi ada urusan aja." "Syukurlah kalau gitu." Devi merasa lega. Sejak kemarin ia ingin bertanya tentang Anissa pada Kendra ataupun Kenzo, tetapi selalu tidak sempat karena kedua anak itu selalu cepat-cepat pulang bersama nenek mereka. Mereka pengawal anak-anak. Devi bertanya lagi saat melihat 2 orang berbadan tinggi tegap berdiri mengawasi tidak jauh dari tempat mereka berada saat ini. "Iya mbak, biasalah kakeknya anak-anak," saut Anissa tersenyum kaku. Sebenarnya ia merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang-orang itu karena terkesan bahwa kedua anaknya seperti anak sultan. Meskipun memang benar, tetapi ia tidak ingin terlihat mencolok. Ingin Kendra ataupun Kenzo hidup seperti orang kebanyakan. Devi terkekeh. "Itu udah biasa, kakek dan nenek memang perhatiannya lebih-lebih dari orang tua. Dulu juga Lucy kayak gitu, tapi setelah aku bicara dengan mertua, baru mereka mau mengerti." "Maksud Mbak Lucy juga pernah dijagain bodyguard?" Anissa bertanya untuk memperjelas. Devi mengangguk. "Lebih parah dari itu, ada yang deketin juga nggak boleh.
Katanya takut temannya itu menyakiti Lucy. Padahal buat saya pribadi, anak-anak bertengkar, berdebat dengan temannya itu hal yang biasa. Yang penting mereka tidak saling melukai ataupun membenci. Anissa terdiam. Apa yang ia pikirkan tidak berbeda jauh dengan Devi. Ia pun ingin kedua anaknya menikmati masa-masa kecil mereka tanpa banyak larangan kecuali untuk hal-hal tertentu. Apa aku juga bicara aja ya sama papa buat narik pengawalnya? Tapi gimana caranya? Papa itu jarang bicara, aku jadi segan, batin Anissa. Lisa, kamu habis ini mau kemana? Suara Devi membuat Anissa kembali pada kesadaran. Langsung pulang, Mbak. Ngopi dulu yuk di depan sambil ngobrol-ngobrol lah. Udah lama kita juga nggak cerita-cerita. Kamu udah nggak kerja kan sekarang? Enggak, Mbak. Jadi gimana, mau ngopi dulu? Boleh deh. Anissa mengangguk, kemudian menoleh pada Keandra dan Kenzo yang sedang berbincang dengan Lucy. Entah apa yang ketiga anak itu bicarakan. Anak-anak, ayo kita ke kafe depan dulu. Lucy juga. Devi memanggil putrinya. Mereka bersama-sama menyeberang jalan dibantu oleh dua pengawal Irawan yang bertugas menjaga Kenzo dan Keandra. Sampai di tempat itu, mereka pun mencari tempat duduk dan memesan makanan. Seraya menunggu pesanan datang, mereka berbincang santai. Anissa, kamu Anissa kan? Seorang pria berdiri di samping meja tempat Anissa dan yang lain berada. Semua mata kini tertuju pada pria itu. Bang Heru? Dengan ragu Anissa menyebut nama antara yakin dan tidak. Iya, ini aku Heru. Ternyata ingatan kamu masih bagus, sahut orang itu sembari terkekeh. Kamu apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Bang Heru sendiri gimana? Aku juga alhamdulillah baik. Pria bernama Heru itu pun menjawab tanpa melepas senyum. Bang Heru selesai makan atau mau makan? Baru mau. Kamu sendiri? Aku juga baru mau makan, sahut Anissa. Oh iya bang, kenalin ini Keandra dan Kenzo. Mereka anak-anak aku. Ia memperkenalkan kedua anaknya pada pria itu. Oh, raut wajah Heru berubah seketika saat mengetahui bahwa Anissa telah memiliki anak, bahkan sudah besar. Kamu ternyata udah punya anak. Anissa tersenyum. Alhamdulillah bang. Ia kemudian menoleh pada Kenzo dan juga Keandra yang sejak tadi hanya dia memperhatikan. Kean, kenalin ini kakak temennya ibu, namanya Om Heru. Kedua anak kembar tidak identik itu pun berdiri, kemudian mengulurkan tangan pada kenalan ibunya tersebut. Kenzo, Keandra, Om Heru. Ketiga orang itu saling berjabat tangan sembari menyebutkan nama masing-masing. Yang ini namanya Lucy, temannya Ken dan Kean, dan itu mamanya Mbak Devi. Anissa tak lupa memperkenalkan temannya. Devi menoleh dan tersenyum pada pria itu. Begitu juga dengan Lucy. Mereka berjabat tangan. Devi, Lucy, Bang Heru, makan bareng aja sama kita di sini. Kebetulan aku juga mau tanya soal Kinanti, aja Anissa mengingat pria itu adalah kakak dari sahabatnya. Apa aku nggak ganggu kalau duduk di sini? Tidak langsung setuju, Heru bertanya terlebih dahulu. Begitu juga dengan Anissa, tidak langsung menjawab. Ia menoleh pada Devi dan juga ketiga anak itu. Kalau saya sih oke aja, nggak masalah kok. Makin banyak orang malah makin rame. Devi menyahuti seakan mengerti arti tatapan dari temannya. Anissa kemudian menoleh pada tiga orang anak yang ada di sana. Kalau Ken dan Ken juga Lucy, keberatan gak kalau teman ibu makan bareng kita? Tiga orang anak itu menggelengkan kepala dengan kompak sebagai jawaban. Anissa kemudian menoleh pada Bang Heru. Silakan duduk bang. Makasih Nisa dan semuanya. Heru berujar sembari duduk dan menatap sekilas pada semua orang yang ada di meja itu. Tanpa sepengetahuan sang ibu, Kenzo mendekatkan
bibirnya pada telinga Kendra. Kita nggak keberatan om itu duduk di sini, tapi kayaknya ayah bakal keberatan deh, bisiknya. Kendra kemudian menoleh pada sang adik. Tapi kan ayah nggak ada, ia balas berbisik. Iya sih, tapi kamu jangan bilang ya sama ayah, nanti ibu dimarahin sama ayah, ujar Kenzo lagi. Kendra mengangguki ucapan saudaranya. Ya Ken, aku juga nggak mau ibu dimarahin sama ayah. Kedua anak itu bicara saling berbisik sambil sesekali menatap Heru yang duduk di hadapan mereka. Kenzo teringat pada pesan sang ayah. Ingat ya Ken, kalau Ken lagi sama ibu, terus ada laki-laki yang deketin ibu, Ken usir aja. Pokoknya nggak boleh ada cowok yang deketin ibu. Begitu pesan yang ia terima. Tetapi kali ini Kenzo tidak bisa melakukan apa yang ayahnya minta, karena tadi ia sempat mendengar sang ibu mengatakan ingin bertanya tentang temannya pada pria tersebut. Sementara itu, Barah meregangkan kedua tangan ke atas. Pekerjaannya udah selesai. Ia akan segera pulang setelah ini. Santai dulu deh, sebentar anak-anak juga sama ibunya masih di sekolah. Pria itu bergumam mengingat beberapa saat yang lalu mendapat pesan dari istri yang mengatakan akan pergi ke kafe depan sekolah bersama Devi. Ia kemudian mengambil ponsel pintar dan mengirimkan pesan. Bagaimana keadaan istri dan anak saya? Pesan itu ia kirimkan pada salah seorang pengawal yang bertugas menjaga kedua anak. Tak lama kemudian pesan balasan pun masuk. Aman terkendali Pak, ibu dan anak-anak sedang makan di kafe bersama Lucy dan ibunya juga seorang teman Bu Anissa. Barah mengernyit karena istrinya hanya mengatakan makan bersama dengan Lucy dan Devi. Perasaan tadi Ica cuma bilang mau makan sama Lucy dan ibunya, tapi kok Bimo bilang sama teman Ica yang lain. Siapa ya? Kok Ica nggak bilang sama aku? Barah bicara sendiri. Ia kemudian kembali membuka ruang percakapan dengan istri, membaca ulang dan memang benar, istrinya tidak mengatakan ada yang lain selain Lucy dan ibunya. Untuk menuntaskan rasa penasaran, ia akhirnya mengirim pesan lagi pada bodyguard bernama Bimo. Kirim foto. Dengan resah, pria itu menunggu. Ada khawatir di hati kalau orang yang dimaksud oleh Bimo itu punya niat tidak baik pada istri dan anak. Ada khawatir berlebih yang masih ia rasakan sejak kejadian beberapa saat lalu yang menimpa istrinya. Tidak sampai 1 menit kemudian pesan balasan pun masuk. Barah segera membuka foto tersebut. Kedua bola matanya membulat. Sesaat kemudian rahangnya pun mengeras. Barah langsung beranjak dari tempat duduknya. Sesaat setelah mendapatkan foto yang ia minta dan melihat seorang pria duduk satu meja dengan istrinya. Ada yang terbakar tapi bukan hutan. Apa maksudnya coba? Di sana ada laki-laki dan dia nggak bilang sama aku. Ia geram dan tentu saja cemburu karena hal itu. Dengan kesal ia membuka kasar pintu ruangan. Pak Bar, Lydia yang hendak bicara urung saat melihat raut wajah atasan yang tidak bersahabat, bahkan terlihat menakutkan. Waduh, ada apa lagi nih? Gumamnya sambil menatap punggung Bara yang berlalu menjauh dan akhirnya masuk ke dalam lift. Lydia, Pak Bara. Alan belum sempat menyelesaikan pertanyaan tetapi sudah melihat Lydia menunjuk ke arah lift. Ia pun menoleh ke arah ujung jari telunjuk gadis itu dan melihat pintu lift bergerak menutup. Pak Bara pergi? Alan bertanya pada Lydia untuk memastikan, meskipun sebenarnya ia sempat melihat Bara di detik terakhir sebelum pintu lift tertutup rapat. Iya Pak, kayaknya bakal ada huru-hara lagi deh. Alan mengerutkan dahi. Ia paham dengan maksud ucapan Lydia, tetapi tidak tahu apa yang terjadi. Ya sudahlah, saya balik ke ruangan. Ia akhirnya kembali karena jam pulang kantor masih sekitar 10 menit lagi.
Kinanti sekarang di mana bang? Aku udah bertahun-tahun kehilangan kontak sama dia. Anissa bertanya sesaat setelah Heru duduk di salah satu sisi meja berbentuk persegi 4 tersebut. Minggu depan dia balik ke sini. Dia juga udah sering nanyain kamu, tapi aku juga nggak tahu kamu di mana. Jawab Heru. Aku boleh minta nomor teleponnya? Anissa kembali bertanya. Boleh, sebentar. Ia merogoh ponsel dari dalam saku celana, kemudian mengambil benda tersebut. Tapi aku save dulu nomor baru kamu, biar aku bisa kirimin kontaknya dia. Nomor lama kamu kayaknya udah gak aktif. Boleh? Boleh bang. Anissa mengangguk kemudian memberikan nomor ponsel miliknya pada pria itu. Aku juga masih save nomor kamu yang lama, tapi beberapa kali aku coba hubungi gak aktif terus. Ternyata benar dugaan aku, kamu ganti nomor. Komentar Heru. Iya bang, waktu itu HP aku sempat hilang dan aku beri nomor baru, males ribet ngaktifin nomor lama. Oh, Heru pun hanya menanggapi singkat. Beberapa saat kemudian pesan baru masuk ke gawai pintar yang ada di tangannya. Itu nomor aku dan aku juga udah kirimin nomornya Kinan ke kamu. Anissa mengangguk. Makasih bang, nanti biar aku hubungi Kinanti, ujarnya dengan rasa terima kasih yang besar karena pria itu sudah membantunya untuk terhubung kembali dengan sang sahabat. Anissa sudah berniat nanti akan bertanya tentang Wulan pada Kinanti saja. Sama-sama Nis. Heru mengangguk sembari tersenyum. Ia kemudian menoleh ke arah Keandra dan Kenzo. Om, panggilnya apa sama kalian? Panggil aku Kean aja om. Kalau yang ini kan adik aku. Kata ibu kami cuma beda 9 menit aja. Kalau itu temen aku, panggil aja Lucy. Keandra menjawab pertanyaan pria yang merupakan teman ibunya tersebut. Oh, kalian kembar? Heru bertanya lagi. Iya om, Keandra yang aktif menjawab. Pria itu kemudian menoleh pada Anissa. Aku kira tadi mereka adik kakak biasa, makanya tanya siapa yang adik dan siapa yang kakak, ujarnya. Anissa terkekeh. Mungkin karena mereka kembar tidak identik, makanya banyak yang gak tahu kalau mereka saudara kembar. Tak lama kemudian makanan yang mereka pesan pun datang dan disajikan di atas meja. Bang Heru udah pesen makanan belum sih? Tanya Anissa karena ia tidak ingat kapan pria itu memesan makanan. Oh iya aku lupa, dari tadi kita malah ngobrol sampai aku lupa pesan makanan. Heru terkekeh kemudian ia pun memesan makanan. Ayah, Keandra berseru ketika melihat ayahnya muncul di sana. Tentu saja hal itu membuat semua yang ada di meja tersebut menoleh ke arah pandang Keandra, termasuk Anissa yang terkejut melihat suami ada di sana. Wanita itu berdiri saat sang suami menghampiri. Mas, kok ada di sini? Tanyanya sembari menatap heran pada suami yang berwajah masam. Kenapa? Kamu gak suka aku di sini? Bara bertanya balik. Bukan gitu mas, tadi kan mas bilang dari kantor mau langsung pulang ke rumah. Aku juga dari sini sama anak-anak langsung pulang. Jadi kita ketemu di rumah dan sekarang mas tiba-tiba ada di sini. Ya aku kaget aja, saut Anissa. Bara tidak mengatakan apapun. Ia kemudian mengambil kursi lain dari meja kosong kemudian meletakkannya di samping kursi yang diduduki sang istri, menoleh pada Heru sembari mendaratkan diri di atas kursi tersebut. Anissa kemudian menyusul kembali duduk di kursi. Kini ia berdampingan dengan suami di salah satu sisi meja tersebut, sementara di sisi kedua ada Kenzo dan juga Keandra, dan di sisi ketiga yang berseberangan dengan Anissa ada Lucy dan juga ibunya. Sedangkan Heru duduk di sisi keempat berhadapan dengan Keandra dan Kenzo dan berdekatan dengan Bara. Oh iya mas, kenalin, ini Bang Heru, dia kakaknya Kinanti. Anissa memperkenalkan suami pada Heru. Bang Heru, kenalin, ini suami aku, ayahnya anak-anak. Kedua pria itu saling berjabat tangan sembari menyebutkan nama masing-masing. Oh tidak, hanya Heru saja yang menyebut namanya, sedangkan Bara tidak mengatakan apapun. Suami aku namanya Bara Albara. Anissa yang akhirnya memberitahu. Oh,
Hanya itu yang Heru katakan. Ia tampak canggung berada di sana, apalagi ia sempat mendapati Bara yang terus menatap ke arahnya dengan tatapan tidak bersahabat. Ayah gak kangen sama aku? Keandra bersuara, membuat sang ayah menoleh ke arahnya dan baru menyadari bahwa ia dan kedua anaknya sudah beberapa hari tidak bertemu secara langsung. Kangen dong, sahut Bara. Ia kemudian menoleh pada sang istri. Sayang, kamu gantian duduknya sama Kean, biar Kean yang duduk di sini sama aku. Tanpa menunggu jawaban dari sang ibu, Keandra segera beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Anissa. Terpaksa berpindah ke sisi kedua, duduk di samping Kenzo dekat dengan Lucy yang melempar senyum ke arahnya ketika ia duduk di sana. Sementara Barah pindah ke kursi yang tadi diduduki oleh sang istri, hingga kini berada di antara Kenzo dan juga Keandra karena anak perempuannya itu. Ia minta duduk di kursi yang tadi diduduki olehnya berdekatan dengan Heru. Keandra kini duduk di antara sang ayah dan teman ibunya. Ia tersenyum pada pria itu. Hai Om, kita duduknya jadi deketan. Heru terkekeh. Iya, tadi jauh-jauhan, sekarang jadi deketan, tanggapnya sambil mengusap sesaat kepala anak perempuan itu. Melihat hal tersebut, Barah langsung merangkul tubuh sang anak, seakan tidak suka pada siapapun yang menyentuh miliknya. Devi yang melihat hal itu menahan senyum, seraya melipat kedua bibir ke dalam. Ia kemudian mengotak-atik layar ponsel pintar yang ada di tangan. Anissa mengambil gawai dari dalam tas ketika mendengar suara notifikasi. Kemudian keningnya mengernyit dan menoleh pada Devi karena melihat nama wanita itu di layar ponsel sebagai nama pengirim pesan.